Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Newsline kembali hadir untuk Anda, kali ini bersama saya Gadis Bianca. Nah pemirsa, Anda pencinta olahraga lari, siapa nih? Jangan lewatkan event Maybank Marathon 2023 yang akan kembali digelar pada 27 Agustus mendatang. Berlokasi di Bali, tentu ini akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat Bali. Seperti apa penyelenggaraan Maybank Marathon tahun ini? Karena Maybank Marathon ini selalu menjadi sebuah hajatan besar untuk para pelari ya. Bahkan sudah masuk dalam kalender tahunan World Athletics. Langsung saja kita akan berbincang dengan Presiden Direktur Maybank Indonesia, Bapak Tazwin Zakaria. Selamat datang Pak Tazwin. Pak Tazwin, terima kasih sudah datang di Metro TV. Kita penyelenggaraan Maybank Marathon tahun ke-12 ya Pak ya. Selalu konsisten menyelenggarakan Maybank Marathon di Bali untuk para pelari. Apa sih yang membuat Maybank Marathon kemudian konsisten untuk menyelenggarakan event ini? 12 tahun yang lalu kami mencoba mencari suatu event yang bisa menjadi corporate identity juga, namun sekaligus bisa menjadi ajang olahraga bagi masyarakat. Dan cabang olahraga yang kami pilih memang cabang olahraga yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa membutuhkan biaya yang besar contohnya ya. Dan pemilihan maraton ini atau cabang olahraga lari ini kami pilih sebagai jawaban atas kegiatan olahraga yang sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat ya. Dan kami konsisten sudah menyelenggarakannya selama 12 tahun. Karena kita melihat event ini atau inisiatif ini sejalan dengan misi dari perusahaan juga, termasuk misi sustainability yang memang sudah kita canangkan, ya, di mana healthy living menjadi satu komponen utama di dalam sustainability program yang kita canangkan ya, healthy living bagi masyarakat. Dan memang melalui ajang Maybank Marathon ini kami berharap memang dapat semakin menimbulkan antusiasme masyarakat untuk bisa menggalakkan pola hidup sehat dan juga menggalakkan kegiatan olahraga ya bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan misi ini tercapai ya oleh Maybank ya. Dan memang kalau kita lihat 12 tahun belakangan ini cabang olahraga lari ini memang menjadi salah satu cabang olahraga pilihan masyarakat ya. Walaupun di dalam perjalanannya ada olahraga-olahraga lain yang juga diminati masyarakat seperti sepeda belakangan ini yang banyak. Tapi kita melihat bahkan dengan maraknya olahraga sepeda, cabang olahraga lari ini tidak surut ya dari minat masyarakat. Bahkan kita melihat pertumbuhannya semakin pesat, bukannya turun tapi semakin pesat ya. Kalau dilihat dari awal tahun penyelenggaraan ya, dulu mungkin hanya ada sekitar 8 event lari ya di Indonesia. Itu mungkin sekitar tahun 2012 ya, ketika tahun pertama kami menyelenggarakan Maybank Marathon ini. Sekarang mungkin sudah lebih dari 80 event setahun. Sudah mulai menjamur lah ya? Iya, kalau dulu 8 event setahun, ini sekarang 80, bahkan mungkin hampir 100 event setahun. Jadi artinya satu minggu itu bisa 2-3 event. Dan Maybank Marathon selalu menjadi pilihan utama para pelari untuk ikut serta berpartisipasi tentunya ya? Memang kami mungkin salah satu yang pertama ya, kalau boleh dibilang yang pertama menyelenggarakan road race lah ya, maraton ini, atau lebih kenal road race ya. Dan memang berbekal pengalaman tadi dan juga berbekal tujuan yang keras ya untuk bisa menyelenggarakan event berkualitas. Akhirnya ya mungkin Maybank Marathon boleh dikatakan menjadi event elitnya para pelari ya di Indonesia maupun di internasional ya. Iya, dan salah satunya tadi ya membawa misi hidup sehat sebenarnya untuk pemirsa, untuk masyarakat, bagaimana kemudian lari itu menjadi bagian keseharian kita ya, lifestyle kita sehari-hari begitu. Nah untuk menuju kita ke main event Maybank Marathon di Bali nanti 27 Agustus, ada juga Road to Maybank Marathon yang sudah diselenggarakan 6 kota. Apa saja ini event yang sudah diselenggarakan, Pak Tazwin, kalau boleh diceritakan? Ya.
Kami melihat persiapan untuk lomba maraton itu penting ya, karena event lari yang kami adakan ini boleh dikatakan event serius, karena memang dari awal kami menetapkan Maybank Marathon ini sebagai event yang untuk profesional, untuk serius runner ya, walaupun tetap bisa diikuti oleh masyarakat, tapi kualitas penyelenggaranya adalah event yang profesional ya. Sehingga kami merasa persiapan itu menjadi penting karena kategori yang diperlombakan ini cukup serius, karena distance running kan ini ada 10K, ada half marathon 21 dan 42 untuk full marathon. Karena jarak yang ditempuh ini juga tidak pendek ya, persiapan itu penting. Makanya kami 2-3 tahun belakangan ini di setiap tahun penyelenggaraan menyediakan event yang kita sebut Road to Maybank Marathon ya. Basically itu menyediakan jalan lah ya, persiapan bagi pelari-pelari untuk bisa mempersiapkan diri di hari race day nanti ya. Oke, jadi Marathon. Edukasi itu sangat penting ya untuk para pelari, dan sudah diselenggarakan di 6 kota. Bagaimana kemudian melakukan race saat hari H supaya tidak mudah capek begitu. Apalagi Pak yang diberikan kepada para pelari? Di Road to Maybank Marathon ini kita menyediakan berbagai fasilitas lah ya. Kita sediakan ada running clinic ya, ada running coach ya, itu dan semua itu gratis ya. Bisa running coach, dan kita menyediakan pacer juga ya, untuk bisa membantu menjaga konsistensi kecepatan pelari ya. Dan di setiap dan pacer ini juga kami bekali dengan pengetahuan safety ini ya, safety measures ya, untuk pelari-pelari. Jadi dalam keadaan emergency atau dalam keadaan ada kecelakaan, dia bisa ya, seperti pelatihan CPR sudah kami berikan juga kepada pacer-pacer ini. Jadi ini persiapan penting ya. Baik, persiapan sangat penting karena maraton itu bukan hal yang mudah sebenarnya ya Pak ya. Kita masih akan berbincang lagi usai jeda, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline, bicara soal Maybank Marathon yang akan diselenggarakan 2023 tanggal 27 Agustus nanti ya Pak ya. Di tahun 2020 sebetulnya Maybank sudah meraih sertifikasi ya Pak ya, sertifikasi Elite Label Road Race dari Badan Atletik yang mengatur, mengawasi dan juga mensertifikasi penyelenggaraan perlombaan lari maraton di seluruh dunia, yaitu dari World Athletics. Nah, kita masih bicara soal Maybank yang akan diselenggarakan nanti. Pak, kalau kita lihat untuk tahun ini fokus dari Maybank sendiri bagaimana kemudian memperluas networking di level Asia Tenggara. Tadi sudah kita beritahu ke pemirsa bahwa kita sudah sertifikasi label elite begitu ya. Di tahun 2023 ini akan seperti apa Pak untuk level Asia Tenggara? Label elite ini sudah kita dapatkan sejak 2020 ya. Jadi kita mungkin satu-satunya dan yang pertama dan satu-satunya event lari di Indonesia yang mendapat elite label ya, yang artinya kita sudah masuk dalam international calendar, marathon calendar dunia ya. Dan kami dalam kaitan ini mencoba bekerja sama dengan event yang setara, sekelas di paling tidak di kawasan ASEAN ya. Dan dalam hal ini ada satu event lagi yang juga mendapatkan predikat elite label di Thailand, yaitu Bangsen ya, Bangsen Chonburi Thailand, itu juga sama seperti Maybank Marathon ya, sudah mendapatkan elite label juga, dan kita mencoba membuka network ke sana ya, bekerja sama, dan dalam hal ini kerjasamanya kita lakukan untuk bisa saling promosi. Jadi bagi pelari-pelari Thailand di sana juga nanti Bangsen akan mempromosikan untuk bisa ikut serta di Maybank Marathon di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kita di sini juga mempromosikan Bangsen Marathon ini untuk bisa diikuti oleh pelari dari Indonesia ya. Dalam hal ini kerjasamanya kita menyediakan sekitar 40 slot lari ya bagi pelari Thailand ya, pelari atau peserta dari Bangsen Marathon. Begitu juga sebaliknya, Bangsen Marathon di Thailand juga menyediakan sekitar 40 slot pelari untuk asal full Indonesia marathon. bisa lari di sana gitu ya. Betul. Jadi ini kerjasama yang kita lakukan di sana untuk bisa saling mempromosikan lah.
Wow, menarik sekali bisa exchange. Jadi para pelari juga punya pengalaman begitu ya, mencoba berlari di Thailand. Thailand, iya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, merasakan keindahan Bali gitu ya Pak. Bali, betul. Oke, baik. Nah, dari tahun ke tahun penyelenggaraan Maybank Marathon ini selalu dilakukan atau diselenggarakan di Bali. Bagaimana kemudian Maybank Marathon berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi, penggerakan ekonomi masyarakat Bali itu sendiri, Pak? Iya. Tadi di awal saya katakan ketika kita bikin cabang olahraga lari maraton ini, pertama kali misi lain yang ingin kita ciptakan adalah bagaimana kita bisa membuat suatu event, tapi juga membantu perekonomian setempat. Nah, dipilihlah Bali ketika itu karena kita ingin juga sekaligus bisa mempromosikan pariwisata Bali, ya. Dan saya pikir dalam perjalanannya 12 tahun penyelenggaraan, boleh dikatakan misi kedua ini untuk bisa ikut serta mempromosikan perekonomian setempat ini cukup berhasil ya. Kalau dilihat dari multiplier effect yang tercipta dari Maybank Marathon itu setiap tahun penyelenggaraan, paling tidak selama weekend itu mulai dari Jumat, kadang-kadang hari Jumat, Sabtu, karena larinya selalu hari Minggu. Ya. Itu paling tidak ada 20 ribuan orang datang ke Bali. Ya, itu konservatif sekali perhitungan itu. Yang sudah kita hitung lebih dari 35.000 sampai 40.000 orang, bahkan 50.000 pada satu waktu itu ada 50.000 orang hadir di Bali. Jadi itu memberikan efek yang sangat besar, bukan hanya bagi pariwisata, tapi juga bagi moda-moda transportasi, ya, tiket pesawat yang harus dibeli, hotel yang harus disediakan, ya, belum lagi untuk kebutuhan makan dan minum, ya, restoran yang terbantu. Jadi besar sekali efek dari Maybank Marathon ini terhadap perekonomian di Bali, dan kami harap kami masih bisa berkontribusi lebih baik lagi bagi perekonomian Bali, karena udah seperti saudara dengan Bali. Sudah seperti saudara ya. Jadi kalau Maybank Marathon diselenggarakan sudah pasti tuh villa, hotel full book. Oke, apa sih Pak yang spesial dari Maybank Marathon tahun ini? Tapi ditahan dulu Pak, kita akan bahas di usai jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsline. Kembali di Newsline pemirsa, kita masih berbincang soal Maybank Marathon 2023. Pak Taswin, dengar-dengar nih infonya, tiket Maybank Marathon sold out dalam hitungan jam ya Pak ya. Apa sih Pak yang berbeda dari tahun ini penyelenggaraannya Pak? Sebenarnya nggak banyak yang terlalu berbeda ya. Tapi memang dari dulu Maybank Marathon itu ketika buka pendaftaran untuk tiket itu biasanya habis dalam hitungan jam sih ya. Bahkan pernah dalam hitungan 2 jam sudah habis tiketnya. Tapi kami biasanya mencoba mengakomodir lah permintaan tambahan. Biasanya kita bisa buka lagi tiketnya ya. Dan memang tahun ini boleh dikatakan tahun yang dengan kepesertaan yang tertinggi selama 12 tahun penyelenggaraan ya. Di mana lebih kurang sudah terdaftar hampir 14.000 ya, 13.600 kira-kira persisnya sudah mendaftar. Tahun lalu itu adalah tahun pertama penyelenggaraan setelah COVID ya, setelah vakum 2 tahun, baru diselenggarakan tahun 2022 kemarin. Dan itu di luar dugaan juga, memang kita mengantisipasi penurunan ya, karena memang belum sepenuhnya terbuka stabil, ya. Airport dan juga penerbangan belum sepenuhnya. Jadi tahun lalu itu pendaftaran sekitar 10 ribuan ya, 10 ribu hampir 11 ribu, tapi yang benar-benar lari sekitar 9 ribuan yang lari ya, yang benar-benar lari. Memang selalu ada perbedaan antara yang mendaftar dengan yang lari ya. Tahun ini 13.600. Jadi mungkin karena udah sepenuhnya pulih ya penerbangan, dan hotel-hotel juga udah tersedia banyak. Jadi ini tahun puncak tertinggi pesertaan maraton. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa 13.000 orang berlari di Bali. Oke. Ada masukan atau tips mungkin dari Pak Taswin sebagai penyelenggara Maybank Marathon kepada para pelari nanti yang akan ikut serta berpartisipasi di Maybank Marathon? Boleh kasih tips, saran, atau apa yang ingin disampaikan? Ya. Tips saya selalu adalah terkait keamanan dan kenyamanan ya. Jadi pelari kita harapkan benar-benar bisa sudah mempersiapkan diri, sudah melalui latihan-latihan ya. Karena memang Bali Marathon ini selain sebagai maraton yang terindah ya rutenya, tapi juga cukup menantang, cukup challenging ya.
karena kontur dari Ada elevasinya juga ya Pak ya? Karena ini daerah Gianyar ya, sudah mendekati Ubud kan, jadi wajar kalau banyak tanjakan. Ya. Nah, pesan saya persiapkan diri ya, periksa kesehatan dan selalu mengukur diri ya, jangan mengambil kategori atau mencoba lari di luar kemampuan kita ya. Dan yang pasti harus hidrasi cukup ya. Karena kita sangat-sangat menghindari situasi di mana terjadi dehidrasi antara pelari ya, dan itu sangat bahaya. Tapi jangan takut juga karena water station kita juga sangat banyak, sangat lengkap ya ininya. Jadi dehidrasi itu kita minimalisir lah resikonya. Tapi begitupun kita berpesan kepada peserta lari untuk selalu mempersiapkan diri bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental ini untuk bisa ikut dan enjoy Maybank Marathon ini secara penuh gitu ya. Oke, jadi para pelari wajib bersenang-senang ya di Maybank Marathon, tapi juga jangan lupa keselamatan dan kesehatan itu penting. Oke, terima kasih Presiden Direktur Maybank Indonesia Bapak Tazien Zakaria sudah bergabung di Newsline kali ini. Kita berbincang banyak soal Maybank Marathon. Semoga sukses, terselenggara dan juga aman sentosa semua ya. Terima kasih Pak Gadis. Terima kasih Pak Tazien. Dan demikian pemirsa, usai sudah Newsline kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa.